Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعلمنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اما بعد. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kembali kita dikumpulkan Allah dalam satu majelis yang mulia, dalam satu perkumpulan yang mulia, yaitu dalam majelis zikir, dalam majelis ratib Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan juga dalam majelis ilmu, dalam majelis pengajian agama yang alhamdulillah bisa kita adakan pada setiap minggu, pada setiap malam Senin. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini adalah menjadi perkumpulan yang membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang membawa kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan membawa kita kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Kemudian salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat beliau, dan juga para pengikut beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita selalu mendapat petunjuk, mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berada di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan kelak di akhirat mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita pada malam ini berkumpul dengan para habaib yang kita muliakan. Bersama dengan kita ada sesepuh kita Habib Mukhtar bin Ali Asgar, dan juga Habib Mahdi bin Abdullah Al-Habsyi, dan juga pada malam ini ada tamu kita yang mulia Al-Habib Haddar bin Muhammad Al-Haddar, dan juga bersama kita ada mamarina kita Al-Habib Syihabuddin bin Abdullah Al-Kaf, dan juga tentunya sahibul bait, sahibul majlis, saudara kita Al-Habib Fakhrus bin Habib Zain Asgar, bersama dengan ibunda beliau, bersama dengan keluarga beliau yang telah memfasilitasi adanya majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan beliau sekeluarga selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dunia dan akhirat. Kemudian juga yang kita muliakan para panitia, para yang membantu, para relawan yang membantu terselenggaranya majelis ini. Mudah-mudahan mereka juga mendapatkan pertolongan daripada Allah dunia dan akhirat, dan juga semua yang hadir, yang ikut menghadiri majelis ini, mudah-mudahan semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan semua kesulitannya, kesusahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali mengadakan majelis kita ini, pengajian kita ini. Mungkin sedikit ulun membacakan daripada kitab Anjalatus Sibab ila Makarimil Akhlaq yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad.
meneruskan daripada keterangan beliau, yaitu tentang tilawatul Quran. Jadi di dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Beliau menjelaskan bahwa minal munjiat, termasuk perkara yang menyelamatkan bagi seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat, adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bukan hanya bermanfaat bagi kita di akhirat, bukan hanya bermanfaat bagi kita di alam kubur, tapi juga bermanfaat bagi kita dalam kehidupan dunia. Selain Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk, sebagai jalan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya berisi daripada firman Allah, ayat-ayat Allah. Al-Quranul Karim itu juga bisa menjadi obat bagi orang yang membacanya, bukan hanya obat secara lahiriah dari penyakit-penyakit badan kita, fisik kita, tapi juga menjadi obat batiniah daripada penyakit-penyakit hati kita. Sehingga dikatakan di antara manfaat kita membaca Al-Quran adalah menjadikan hati kita itu lembut, hati kita itu mudah tersentuh dengan sentuhan-sentuhan Rabbani, sentuhan-sentuhan yang bersifat Rabbani, sentuhan-sentuhan yang bersifat ketuhanan. Artinya dengan sering membaca Al-Quran, kita akan mudah tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mudah tersentuh dengan urusan-urusan akhirat. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, maka ketika kita mendengar perintah Allah, maka kita akan mudah melaksanakannya. Kalau kita mendengar tentang larangan Allah, kita akan mudah meninggalkannya. Kalau kita termasuk orang yang rajin membaca Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Yang paling afdal daripada ibadah umatku, kata Rasulullah, adalah membaca Al-Quran. Ibadah yang paling utama untuk umatku, kata Rasulullah, adalah membaca Al-Quran. Kata para ulama berkaitan dengan hadis ini, menjelaskan bahwa ini berlaku secara umum. Jadi di dalam hadis ini dikatakan bahwa ibadah umat Rasulullah yang paling afdal itu adalah membaca Al-Quran. Ini sifatnya secara umum. Artinya kalau pada waktu itu tidak ditentukan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis sendiri, ada ibadah-ibadah tertentu yang disebutkan ibadah itu memiliki zisilatil wakti dan zisilatil makan. Artinya ibadah itu tidak diperintahkan pada waktu tertentu untuk mengerjakan satu ibadah, atau pada tempat tertentu untuk mengerjakan ibadah. Artinya ketika kita pada waktu itu kadang disuruh untuk mengerjakan ibadah tertentu. Kalau untuk orang yang melaksanakan ibadah haji, contohnya orang ibadah haji, kalau orang dalam proses pelaksanaan ibadah haji, maka yang ditekankan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji bukan membaca Al-Quran, tapi bagi mereka dianjurkan untuk membaca talbiyah, labbaik labbaik Allahumma labbaik. Itu yang dianjurkan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji.
Nah ini karena memang pada waktu itu mereka melaksanakan ibadah haji. Atau misalnya pada waktu orang melaksanakan khutbah Jumat. Ini yang dianjurkan bagi orang yang hadir pada khutbah Jumat adalah mendengarkan khatib berkhutbah, bukan membaca Al-Quran. Nah, karena memang pada waktu itu diperintahkan kita untuk diam, untuk mendengarkan khatib membaca khutbahnya. Tapi kalau di luar daripada waktu-waktu tertentu yang bebas, waktu yang bebas atau tempat yang bebas, maka dianjurkan kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena itu ibadah yang paling afdal di luar waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu. Nah ini secara umum. Nah jadi kalau kita ada kesempatan yang lapang, hendaklah kata Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi di antara orang yang paling mulia daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu adalah sumber dari hukum Allah. Al-Quran adalah sumber daripada hukum Allah. Jadi yang menentukan di dalam ibadah kita, di dalam agama kita, itu adalah hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran. Setelah Al-Quran baru kita mengambil sumber hukum daripada hadis. Al-Quran ini adalah sumber utama. Kalau kita kada belajar Al-Quran, maka bagaimana kita mengetahui hukum-hukum Allah? Karena Al-Quran itulah sumbernya. Maka kita diperintahkan untuk belajar Al-Quran. Dan dengan sebab kita belajar Al-Quran, maka kita menjadi sebaik-baik umatnya Rasulullah dan orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian. Artinya membaca Al-Quran itu jangan kita membaca sama dengan membaca yang lain. Makanya di dalam membaca Al-Quran itu ada nada tersendiri. Beda dengan kita membaca hadis misalnya, atau membaca kitab-kitab yang lain. Kita dianjurkan membaca Al-Quran itu dengan nadanya, dengan lagunya, karena itu adalah termasuk perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita membaca Al-Quran itu datar saja. Ada nada sedikit yang berbeda dengan nada ketika kita berbicara atau membaca kitab-kitab yang lain. Ini adalah sesuatu yang membedakan Al-Quran dengan yang lainnya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, wa fadlu kitabillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala ummati. Dan keutamaan firman Allah dari semua perkataan adalah sebagaimana keutamaan Allah atas umatnya. Jadi kita harus menjadikan Al-Quran ini menjadi sumber hukum di atas segala-galanya. Jangan kita menganggap ada hukum yang lebih hebat, yang lebih tinggi, yang lebih utama daripada Al-Quran. Kalau misalnya ada hukum buatan manusia itu bertentangan dengan hukum Allah, maka harus kita utamakan Al-Quran daripada hukum buatan manusia.
Kalau di hati kita misalnya ada tersirat, terbetik sedikit mengatakan bahwa ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum Allah, maka itu bisa menyebabkan kita murtad, keluar daripada agama Allah. Jadi kita harus menjadikan Al-Quran itu di atas segala-galanya. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau misalnya akal kita ini bertentangan dengan Al-Quran, artinya kita karena keterbatasan ilmu, keterbatasan pemahaman, lalu kita membaca Al-Quran. Lalu dalam Al-Quran itu kita membaca terjemahnya. Lalu ketika kita membaca terjemahnya, lalu kita memahami dengan akal kita, jar kita, ini asa kada masuk akal. Ayat ini asa kada masuk akal. Nah ini berbahaya, bisa menyebabkan kita keluar daripada agama Allah. Sehingga dikatakan kalau seandainya dalam ilmu pasti, dalam ilmu matematika, ilmu matematika itu adalah ilmu yang diterima oleh akal kita. Dalam ilmu pasti dikatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8. Itu dalam ilmu pasti. Kita yakin hasilnya kayak itu, karena itu yang kita pelajari dalam ilmu pasti. Dalam meyakini Al-Quran, dalam mengimani Al-Quran, kita harus lebih daripada itu. Kita harus lebih daripada keyakinan kita kepada hitungan ilmu pasti. Kalau kita percaya 1 tambah 1 sama dengan 2, maka pada setiap ayat Al-Quran kita meyakini bahwa hasilnya lebih pasti daripada ilmu pasti, lebih benar daripada akal kita, karena ini bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini adalah keyakinan kita dengan kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara kelebihan Al-Quranul Karim juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu liqari'il Qur'an iqra warattil wartaqi kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin kunta taqra'uha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah. Bacalah, warattil, dan bacalah dengan tartil. Tartil ini maksudnya kita membaca sesuai dengan aturannya, sesuai dengan kaedahnya. Makanya kita membaca Al-Quran itu harus dengan tajwid, harus belajar tajwidnya, karena Al-Quran ada aturan tersendiri. Jangan ayat yang panjang kita baca pendek, jangan ayat yang pendek kita baca panjang, karena ada aturan tajwidnya. Wartaqi, dan naiklah, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membaca Al-Quran itu dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin kunta taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukan engkau di akhirat itu tergantung terakhir ayat yang engkau baca. Jadi kita selama hidup di dunia ini, berapa ayat yang kita baca? Berapa ayat yang kita baca dari awal kita bisa mengaji sampai kita meninggal dunia? Kedudukan kita, tingkatan kita di akhirat itu sampai ayat tersebut. Karena setiap satu ayat yang kita baca, 1 derajat kita naik di dalam surganya Allah. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin tinggi derajat kita di akhirat. Semakin sedikit ayat yang kita baca, semakin rendah kedudukan kita di akhirat. Mungkin kita saat ini menganggap hal itu biasa aja, tidak terlalu kita pikirkan, tidak terlalu kita renungkan, dan tidak terlalu kita perhatikan. Tapi nanti di akhirat baru kita mengetahui hasilnya. Dan kalau hasilnya derajat kita rendah, derajat kita di bawah, maka kita akan menyesalinya. Kenapa kesempatan selama hidup di dunia untuk bisa membaca Al-Quran itu kita sia-siakan? Padahal ini kesempatan yang besar daripada Allah. Padahal ini kesempatan yang luas daripada Allah untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran.
karena itu menentukan derajat kita di akhirat. Kalau di akhirat, di surga itu ada namanya derajat. Ini semakin tinggi, semakin banyak amal soleh kita, termasuk membaca Al-Quran, semakin tinggi derajat kita. Kalau di neraka itu namanya darakat. Kalau di surga namanya derajat. Kalau di neraka namanya ad-darakat. Darakat ini semakin ke bawah. Semakin banyak kita maksiat, semakin turun ke bawah. Itu menentukan kedudukan kita di alam, di tempat yang bernama neraka. Semakin kita banyak maksiat, semakin turun ke bawah. Tapi kalau di surga, semakin banyak beramal soleh, semakin naik kedudukan kita di dalam surganya Allah. Nah, ini salah satu jalan untuk meninggikan derajat kita adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini adalah nikmat daripada Allah dan salah satu jalan yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Nah, ini sedikit wasiat daripada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Haddad. Dan dalam kesempatan ini alhamdulillah bersama kita telah hadir Habib Al-Habib Haddad bin Muhammad Al-Haddad. Ini masih satu nasab dengan pengarang kitab kita. Ini sama-sama dari keluarga Al-Haddad. Al-Haddad ini ke atas tersambung dengan keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, jadi bersama kita ada Habib Haddad bin Muhammad Al-Haddad. Beliau ini adalah pesan atau pewarangan dari pemerintah ulun Habib Mahdi bin Abdullah Al-Habsyi, orang tua dari sepupu ulun, saudara ulun Habib Alwi bin Mahdi Al-Habsyi. Beliau dari Bondowoso. Alhamdulillah dalam kesempatan ini bisa berhadir bersama-sama dengan kita. Dan dalam kesempatan ini kita minta kepada beliau untuk memberikan sedikit nasihat, sedikit wejangan agama yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, baik dalam kehidupan dunia, baik dan juga tentunya dalam kehidupan akhirat. Ini yang kita harapkan dari beliau. Mungkin sedikit waktunya bisa kita berikan kepada beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna